Baik, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah terkait dengan Common Criteria ISO 5408, di mana dia adalah salah satu alternatif dari ini. Materi ini saya adaptasi dari Sandeep Joshi, ya, dari Shorten Motley University. Jadi historinya adalah Common Criteria ini adalah sebuah standar yang sudah dibuat dan disusun sejak tahun 98 dan memang menjadi standar dari beberapa negara maju, yaitu adalah US, UK, Kanada, dan kawan-kawan. Lalu berlanjut di rilis yang kedua, makin banyak negara-negara industri seperti itu. Nah, jadi banyak orang bicara terkait dengan secure dan trusted computing systems. Itu dua hal yang kita anggap sebagai hal yang penting untuk dipahami dan diterapkan oleh manufacturer dari device. Nah, standarnya adalah TISAX, TCSSC. Oke. Terkait dengan berikutnya adalah Orange Books, di mana dia punya US, sedangkan ITSCC adalah European Standard yang banyak dipakai oleh EU company. EU company resides in the EU continents. Nah, lalu kita beriring dengan ini kita bicara ada beberapa standar seperti itu. Lalu ada Canadian Trusted Computing dan banyak jadinya beberapa standar yang biasa terkait dengan Trusted Computing, terkait dengan Secure Computing, lalu converge menjadi sebuah standar 5408 Common Criteria. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Berikutnya kita lanjutkan terkait dengan materi di sini. Ini adalah beberapa contoh dari Common Criteria, yaitu adalah Evaluation Level 4, Evaluation Level 4 untuk beberapa ini. Tergantung dari dia mau cari level berapa dan pakai protection profile yang seperti apa. Sebagai contoh ini adalah virtual machines, ini adalah Microsoft operating systems gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ini adalah tanggalnya nih, relatif lama, saya harus cek lagi apakah ada update yang baru lagi. Now, what you should do? Okay. What support the CC have? Itu adalah penting. Karena sebenarnya adalah orang kan bingung kan ketika kita bicara operating system, emang ini yang terbaik kata siapa, dan ini apakah ini akan selalu terbaik, seberapa reliable, seberapa ini. Nah, lalu berikutnya adalah garansi apa sebagai produk itu. Lalu kalau kita mau Common Criteria Certification dan Validations, where we start, okay? Ini jadi hal-hal penting yang kadang-kadang what support does CC have. Jadi ketika kita bicara punya produk terkait dengan protection profile dari Common Criteria itu, biasanya beberapa negara, contohnya tadi yang Canada, EU, UK, seperti itu, bisa masuk sehingga dan bisa melakukan yang namanya proses. Anda tidak perlu melakukan proses certification again and again untuk membuktikan bahwa perangkat Anda adalah aman, perangkat Anda adalah trustworthy. Jadi Anda bicara, bukan kita bicara di Common Criteria tidak membicarakan fiturnya bagus mana, kuat mana, cepat mana, enggak. Common Criteria hanya bicara terkait dengan trusted computing aka secure computing untuk melakukan evaluation. Lalu kita bicara Common Criteria itu adalah ASIO standar, jadi banyak negara yang sudah meratifikasi itu, dan biasanya selalu diupdate protection profile-nya sesuai dengan customer requirements. Jadi kita bicara protection profile itu akan selalu tumbuh berkembang sesuai dengan pertumbuhan dari kebutuhan dari customer. Jadi bukan kamu anggap bahwa kalau operating system harus ini, hanya ini saja dan terus biasanya sudah dapat akses ke market dan developer. Sedemikian hingga kita bisa punya kebutuhan bahwa oke, ini adalah yang dibutuhkan developer, ini yang dimanfaatkan oleh developer, sehingga kita bisa melakukan yang namanya pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang yang dispesifikasikan oleh Common Criteria. Nih,
ada EAL ya, Evaluation Assurance Level, oke, ada yang 4+, ada yang 3, ada yang sekedar 4 dan sebagainya. Itu levelnya. Jadi semakin tinggi itu semakin stringent proses evaluationnya. Paling tinggi setahu saya adalah harus formally verified dan tested. Oke, ada yang cuman high level, ada yang hanya dibukukan secara skematik dan melakukan yang namanya uji saja, tapi tidak perlu melakukannya secara formal verifications. Nah, ini contoh bentuk evaluation atau assurance evaluation yang dilakukan di Common Criteria. Nah, siapa yang berdampak terhadap sini? Tentunya developer satu, vendors tak kalah pentingnya ya. Jadi orangnya. Lalu ada certifiers, evaluators, accreditators, approvers, dan yang terakhir adalah consumers. Jadi ketika kita punya standar, ini semua adalah ekosistem yang kalian harus perhatikan. Kalau standar itu diterima oleh developers tapi tidak oleh vendors, maka itu biasanya terjadi di open source community, itu jadinya sekedar best practice. Tapi ada beberapa standar yang sangat diterima oleh developers, vendors, tapi untuk melakukan akreditasi, untuk melakukan certification itu sangat lama. Jadi bedanya accreditor itu yang menilai, oke, apakah jadi certify itu untuk menerbitkan certifications, habis itu secara reguler ada accreditations, oke. Approvers itu nanti kamu pergi ke suatu negara, accreditation itu certification itu akan di-approve oleh bagian untuk diterima di negara tersebut. Nah, common criteria punya banyak terminologi, salah satunya adalah CC yaitu common criteria. Lalu ada class. Jadi kita bicara group, family, seperti apa? Operating system, seperti itu contohnya. Nanti ada yang namanya komponen, itu small selectable set of element dari sebuah sistem yang kalian mau certified. Lalu ada evaluations assurance level, ini tadi ya, yang 4 ini adalah a package consisting assurance component. Jadi kalau kamu bicara saya mau EAL 4, nanti ada komponen-komponen tertentu yang harus mencapai kriteria yang sudah didefine oleh CC sampai assurance scale tertentu. Oke. Family adalah group of component that share security objectives. Jadi kita bicara bisa saja satu family kena EAL atau hanya part of family atau hanya komponen-komponen tertentu saja. Ada organization security policy, ini policy yang diimpose terhadap sebuah, lalu ada package, protection profile, itu adalah yaitu tadi requirements yang diimpose terhadap sebuah kelas produk, oke. Lalu ada security target, itu kita bicara di-identify sebagai target of evaluation. Jadi kalau kalian punya sebuah produk seperti ini kan komponen ini, nah ini akan ditemukan bahwa ini yang akan di TOE, target evaluation, enggak semuanya. Jadi hanya requirement tertentu, identifikasi tertentu dan lain-lain. Lalu ada yang formal, ada yang semi formal. Nah ini hanya direstrict syntax language dengan mendefine verification semantiknya. Oke. Jadi kalau kita bicara UML itu adalah semi formal, not formal. Kalau kita bicara formal, full formal itu adalah rata-rata pakai mathematic language. Ini ya, jadi ada class, lalu ada family, nanti ada komponen. Nah ini akan di package nih. Nah ini adalah produk Anda. Oke. Produk Anda ini nanti akan di evaluation karena dia pakai komponen-komponen ini dan kebutuhannya seperti apa. Ini tadi target evaluation, IT product yang mau dievaluasi, TOE resources tadi yang anything consumable, nanti security functions. Jadi TOE itu punya security functions. Lalu ada security policy-nya, lalu ada trusted channel-nya. Jadi kalian bisa lihat kalau ini punya kotak ini dan ini adalah TOE. Sekarang pertanyaan saya simpel sebenarnya. Di sini itu security function-nya apa saja? Kalau dia punya channel komunikasi dengan yang lain, apakah dia trusted atau tidak? Lalu punya security policy seperti apa? Nah ini semua terkait dengan TOE dan ini yang akhirnya akan menjadi subjek untuk melakukan yang namanya evaluation. Overview, jadi consumer apa, jadi kebutuhannya gimana, nanti dia membutuhkan level assurance seperti apa, nanti developer juga akan menginterpretasikan itu dan akan membangun requirement sesuai dengan kebutuhan. Nah ini adalah evaluator, bisa bentuknya adalah certifier, oke, certifier, atau bentuknya adalah accreditor. Tergantung prosesnya adalah certification process atau accreditation process. Ini ya, ada owner,
Dari modelnya ada, ini relatif. Kalau kalian punya security model, saya pernah melihat balik lagi ke 3 minggu pertama, saya pernah membahas masalah ini bisa pakai model seperti ini atau pakai model yang saya, bergantung dari Anda. Tapi ya gini bisa lebih, ini konseptual model lah. Owner dari sebuah countermeasure apa, vulnerability-nya apa, resiko ini melawan apa, threat-nya apa, threat agent-nya apa. Lalu berikutnya adalah kita bicara evaluations, ownernya seperti apa, ini confidence-nya seperti apa. Lalu countermeasure yang dipakai seperti apa, resikonya seperti apa untuk mengkorek masalah ini. Jadi kalian mulainya adalah asetnya apa, resikonya apa, sufficient nggak, kalau nggak sufficient countermeasure-nya apa untuk membetulkan apa. Setelah mengemploy ini, confidence-mu gimana? Oke, nanti dievaluasi confidence ini, bener nggak evidence ini. Habis itu setelah ini benar, baru ini akan diverifikasi benar nggak countermeasure ini benar-benar mengkorek resiko ini. Dan yang nggak kalah penting adalah owner dari owner ini apakah cukup dengan confidence seperti itu. Jadi kalau kita bicara EAL itu sebenarnya adalah kayak confidence di statistics. Oke. Lalu kita bicara common criteria introductory. Ya, tadi ada sistem targetnya ya, identifications. Oke, lalu mengidentifikasi ST-nya seperti apa. Common criteria, kalian akan punya yang namanya claim pada performance kalian seperti apa, part conformance-nya seperti apa. Nanti habis itu setelah itu Anda akan bicara terkait dengan produk, yaitu target of evaluation-nya gimana, physical boundary-nya, logical boundary-nya gimana, physical boundary-nya gimana, scope evaluation-nya seperti apa. Jadi kalau kalian punya target tadi ya, balik lagi ya, tidak semua TOE ini akan tiba-tiba bisa dievaluasi. Bisa saja kamu bicara hanya komponen tertentu saja, atau karena saya cuma level 3 maka cukup hanya dengan semi formal specification saja, tidak perlu sampai semi formal verification atau full formal verification. Lalu kita bicara terkait dengan assumptions yang kalian pakai untuk itu. Jadi produknya seperti apa, threat agentnya gimana, lalu organization security policy yang harus disiapkan untuk nge-adhere providing protection itu seperti apa. Jadi maksudnya begini, kalau organisasi kalian adalah seperti adalah university, di mana fleksibilitas dan kreativitas itu penting, sedangkan kalian punya produk yang mengharuskan semuanya adalah sebagai rigid dan kawan-kawan, seperti kita bicara seperti halnya sebuah militer structures, nah maka sebenarnya ini yang kalau harus kalian. Jadi ini adalah assumption organization security policy yang dibutuhkan. Karena teknologi akan mengimpose dari sebuah structure, dan structure itu harus kompatibel dengan struktur organisasi di mana teknologi itu akan. Lalu security objektif dari produk itu seperti apa, dan ini nanti akan ditrace balik ke threat-nya, benar enggak, dan traceable ke organisasi policy yang benar enggak, relevan enggak terhadap itu. Oke. Terus objektif for the environment seperti apa, nanti kondisi environment ini akan menggambarkan assumption Anda. Nah, habis itu kan Anda akan lihat apakah environment itu jadi sarang atau jadi adherence factors dari threat Anda. Oke. Nah, ini terus habis dilakukan. Lalu kita bicara selanjutnya di section berikutnya adalah kalian akan bicara security functional requirement dan security assurance requirement. Ya. Jadi security functional requirement biasanya untuk kebutuhan keamanannya seperti ini. Security assurance requirements itu adalah improvement dari requirement ini untuk menyediakan evidence bahwa security assurance-nya sudah oke. Jadi kalau kalian bicara, contohnya kalian bicara bahwa saya punya firewall yang bisa mendeter seluruh illegal access terhadap bisnis proses pencairan klaim asuransi. Nah, tapi harus itu ada lognya kan. Nah, kalian bisa membuktikan log requestnya berapa, log diterima berapa, dan evidence-nya kenapa, log yang diterima itu seperti log yang di reject berapa, evidence-nya apa. Nah, ini adalah kebutuhan yang sebenarnya nggak butuh untuk mengamankan kan, tapi butuh untuk menyediakan evidence bahwa kamu menyediakan assurance yang bagus, bahwa selalu aman dan sebagainya. Seperti itu. Dan memang sebenarnya kalau kita bicara user banyak nggak perlulah itulah.
kan itu hanya untuk kepentingan untuk proses certification atau apa. Ya, kayak contohnya kita bicara di firewall itu ada yang namanya latency. Itu kan nggak perlu. Tapi untuk melakukan yang namanya certification, kalian harus make sure itu dan kalian harus log secara aman dan jujur. Nanti yang namanya certifier akan melihat log itu untuk melihat apakah benar latency klaim kamu itu benar-benar terpenuhi atau tidak. Ini adalah contoh functional requirements ya. Jadi adalah security audits, communications, cryptography dan sebagainya. Oke, ini contoh dari security requirements. Nah, each family contain one or more component. Jadi ketika tadi kita bicara audit itu bisa saja terkait dengan dua komponen. Satu komponen pertama adalah nge-generate audit record, yang kedua adalah men-trigger ya action dari user itu ke auditable event yang akhirnya nanti ditaruh di audit records. Jadi kalian harus lihat, oh komponennya itu, oke, berarti ini adalah scope dari target of evaluation-nya adalah benar nggak sih audit komponen saya tadi, yang dua tadi itu benar-benar men-generate dan menyimpan dengan baik seluruh audit event. Bisa saja kan Anda punya sebuah komponen yang bilang bahwa, oh kalau aku yang login, eventnya nggak ke-trigger. Nah itu adalah isu di komponen yang pertama. Tapi kamu bisa bilang, oh ternyata dia cuma bisa 100 record, setelah 100 record habis itu di round, maka record yang pertama akan ditimpa. Apakah itu oke, sesuai dengan confidence user? Kalau nggak sesuai berarti evaluation-nya jadi turun. Kalau ini sesuai maka sudah kepenuh sesuai dengan kebutuhan dari user itu. Nah ini adalah security assurance requirement contohnya. Ketika kalian bicara life cycles, dari sebuah ini adalah pre-requirement, requirement, vulnerability ini. Nah ini kalian harus lakukan. Oh, nggak cukup kalian pakai security software development lifecycle saja. Kalian harus pakai secure SDLC. Apa itu? Ada vulnerability analysis lah, ada secure specifications lah, ada code review lah, ada macam-macam seperti itu. Ini adalah security assurance requirements secara metodologi. Tapi bisa jadi contohnya bisa berbeda terkait dengan membuktikan tadi kinerjanya. Benar enggak? Apakah kinerja yang kalian janjikan itu sudah kepenuhi? Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Berikutnya adalah security assurance requirements, group, classes, families, and component. Oke, protection profile sama sistem targetnya seperti apa. Nanti kita bicara terkait dengan hal-hal berikut ini. Configuration manajemennya gimana, guiding dokumen itu kayak user manual seperti ini. Terus vulnerability assessment, lalu life cycle, development testnya seperti apa. Nah ini adalah security requirement yang kalian harus store, tapi biasanya bukan untuk stakeholder, bukan untuk customer Anda, tapi untuk certifier atau accreditor. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya adalah security assurance requirement contoh yang lain. Ada yang kelas 1 adalah terkait dengan security targetnya seperti apa. Jadi target, jadi kalau kita ngomong protection profile itu tadi yang saya bilang, smart card harus bisa begini. Nah itu adalah security requirement kecil-kecilnya, itu adalah security target. Lalu ada yang namanya, assurance classes 2 itu terkait dengan development, terkait dengan guiding dokumen. Jadi cara dokumen itu dokumentasi seperti apa. Jadi tidak hanya yang dilihat itu adalah produknya, tapi semua prosesnya dilihat. Ini adalah ini adalah kalau kamu mau melakukan yang namanya EAL level 7, apa yang harus kamu provide. Kalau kamu EAL level 1, apa yang harus kamu provide, dan sebagainya. Jadi dari ini semua, ini kamu akan di boil down, turun jadi besaran-besaran assurance level. Nah, tapi kamu harus tahu, walaupun sama-sama produk yang punya EAL 4 plus atau 5, kalian harus tahu scope dari accreditation-nya atau scope dari common kriterianya apa. Oke, karena banyak orang bicara, oh saya sudah comply dengan standar ini, tapi kita nggak pernah lihat bahwa scope dari standardization-nya seperti apa. Oke, nanti habis itu ada specification summary seperti ini atau product specification summary-nya seperti apa untuk menyatakan bahwa seperti apa kebutuhannya, bagaimana ini dipenuhinya, seperti itu, and so on and so forth. Lalu adalah claim of conformance, itu adalah kalau kalian tadi punya security target, punya protection profiles, kalian punya evidence seperti ini, apa klaim Anda? Menyatakan bahwa kalian sudah conform dengan security target dan protection profile dari sini.
Oke, jadi kalau kalian punya produk, ini jualan produk ya, bukan service of product. Jadi kalau kalian jual firewall, kalian jual web server, kalian jual operating system, ini semuanya bisnis. Ini kita bicara common criteria rational, itu section ketiga. Jadi apa alasan kenapa kok security requirement seperti ini? Kenapa kalian membutuhkan common criteria? Kenapa objektifnya seperti ini? Rationality-nya apa? Seperti ini. Nah, protection profiles itu biasanya kita menganggapnya adalah sebuah essentially is in implementations independent statement of security requirements. Oke, biasanya terkait dengan functionality, assurance dan assurance level yang diharapkan. Oke, itu satu kotak protection profile. Jadi kalau kalian bicara smart card, ini protection profile untuk smart card, ini protection profile untuk ini. Udah itu satu keblokan functional security requirements, terus security assurance requirements, sama evaluasi assurance level yang diharuskan oleh dicapai. Itu satu keblokan dari ini. Nanti kalian akan ditentukan nih TOE-nya harus apa. Security organization policy-nya gimana, security objektifnya seperti apa, functional security requirement-nya, assurance requirement-nya, rasionalnya gimana. Itu semuanya di drive. Jadi kayak template. Oke. Lalu ketika kita bicara terkait dengan kebutuhan yang adalah security assurance dari control access. Oke. Orang untuk melakukan kontrol akses harus seperti apa? Oke. Apakah mereka akan mengconsider yang namanya malicious system development? Apakah hal itu adalah hal yang penting untuk dikonsider seperti itu atau tidak? When would you want a PP? Oke. Anda bisa melakukan yang namanya common criteria certification tanpa mempunyai PP, tapi aneh. Nah, kapan PP? Kalau biasanya government contractor merequire seperti itu. Atau kalian memang user kalian sudah ngadres bahwa saya care dengan isu security ini yang ada di sebuah protection profile tertentu. Nah, habis itu what is security target? Nah, ini tadi ya, di dalam sini ada set of requirements. Kalau tadi PP tadi kita bicara protection profile adalah security requirements yang implementation independence. Nah, ini adalah sama, security target adalah, tapi biasanya tidak hanya bicara terkait dengan security target saja, apa security requirement, harus jelas nih, threat-nya apa, objektifnya apa. Oke. Biasanya security target itu ada di dalam PP. Jadi di dalam PP itu ada requirement-nya, ada targetnya, ada objektifnya, ada rasionalnya, ada macam-macamnya. Oke. Security target itu biasanya dimasukkan pada saat kalian mau melakukan yang namanya evaluation atau certification process dari sebuah produk untuk mendapatkan common criteria certifications. Oke. Jadi kalau PP itu biasanya customer, aku pengen produk yang comply terhadap PP seperti ini. Tapi kalau kalian ini oke, saya pengen punya produk yang comply terhadap PP ini dengan security target seperti ini. Karena bisa saja kalian punya satu produk yang comply kepada beberapa PP. Oke, boleh saja. Jadi kalau kita bicara kayak sekarang itu ada next gen firewall, itu banyak orang yang bingung. Ini itu adalah firewall atau intrusion detection systems. Karena itu dulunya part of two different PP. Oke, sekarang tiba-tiba ada satu box duduk di depan, bisa jadi firewall, bisa juga jadi intrusion detection prevention systems. The evaluation prosesnya seperti apa? Banyak ya, banyak organisasi, salah satunya adalah NIST, oke, yang bisa melakukan untuk itu evaluasinya. Atau ada lab yang sudah dipilih, biasanya oh PP ini labnya ini. Nggak banyak di dunia yang bisa melakukan seperti itu. Oke. Lalu berikutnya adalah vendor dan lab negotiate with the process. Jadi jangan kamu pikir kayak kamu datang di ujian saya. Prosesnya saya tentukan. Biasanya mereka akan ngirim pertanyaan, terus kamu akan argue bahwa oh prosesnya harusnya gini. Aku punyanya seperti ini, bagaimana bisa atau tidak. Kalau kamu bisa, baru kamu continue seperti itu. Oke. Berikutnya evaluation prosesnya gimana? Oke. Harus ada design in di sini. Oleh karena itu tadi ya, desainnya harus semi formal kah? Definitely written yes. Tapi apakah semi formal atau sekedar hanya written in a text atau malah harus fully formal and verified itu ya. Lalu ada ini black box testing saja, gray box atau malah white box. Formal specifications itu biasanya ini ya. AL1 biasanya orang nyebutnya functionally tested, structurally tested. Jadi bukan hanya input outputnya coba, tapi strukturnya memang tested. Nah, ini mulai metodologinya.
untuk tested. Terus ini metodologi design, tested, dan reviewnya sudah diokekan. Terus di sini EL4 itu sudah mulai mengintroduce yang namanya formality. Jadi desain itu harus dilakukan secara semi formal. Oke, yaitu biasanya ngomongnya UML drawing with a clear semantic seperti itu. Jadi jangan gambar UML semantiknya salah seperti kalian di ujian. Beberapa ujian kan kayak gitu sering salah. Nah itu sebenarnya nggak. Kita bicara tested juga harus semi formal. Jadi lalu yang terakhir adalah di sini tidak hanya desain dan testednya, tapi mulai mengintroduce verification ya. Oke, UML contohnya bisa mempunyai verification untuk melakukan UML exact, UML formal seperti itu. Nah, EAL7 yang paling tinggi itu formally verified, design, and tested. Ini yang paling susah. Jadi kalian harus mempunyai semua ilmu-ilmu logif, otomata. Nah, ini dipakai di sini. Oke, logif, otomata dipakai di sini. Oke. Ini detailnya dari definisi dari functionality tested, structure tested, methodology tested, dan sebagainya. Seperti itu. Begitu juga yang metodologi design, semi formal design tested seperti apa, and so on and so forth. Oke, 6, 7. Nah, di sini sudah mulai mengintroduce yang namanya whiteboard testing. Oke, tapi tidak dilakukan testing, tapi harus dilakukan yang namanya formal verifications here. Formal specifications, independent confirmations of developer test. Jadi tidak hanya dikonfirm sama teman-teman di development, tapi harus ada orang yang mengkonfirm bahwa ini benar-benar oke sebagai bug dan ini harus dibenerin. Ini mapping lah ya. Kalau common criteria level 1 itu di USDSSEC seperti apa. Ini DoD atau Euro IT Security seperti apa. Seperti ini. Ini contohnya Windows 2008 EAL versi 4 ya. Caranya dia ngeremedi. Jadi bukan berarti kalau yang namanya orang sudah punya assurance level itu maka tidak boleh error. Boleh error, tapi cara mereka menghandle itu benar-benar terstruktur, verified, dan tidak coba-coba. Seperti itu. Ini example Linux evaluations untuk Red Hat Enterprise Linux ya. Seperti apa ya. Caranya gimana, akses kontrolnya di mana, scope-nya gimana. Oke. Lalu ada Linux, ada ya HCI and ROP. Itu adalah untuk melakukan yang namanya Linux evaluation, tapi bukan oleh Red Hat. Oke, tidak hanya oleh Red Hat, tapi oleh HCI. Oke. Evaluation authority yang melakukannya adalah NIST sama NVLab, ya. Seperti itu. Ini Red Hat juga, ini contoh yang lainnya. Kalian bisa baca sendiri. Implication-nya seperti apa? Higher element means nothing more or less than evaluation is completed more stringent set of quality assurance requirements. Yeah. Anything below EAL4 itu doesn't mean much. Oke. Okay? Jadi ada orang punya EAL3 ya sebenarnya nggak terlalu lah. Karena nothing special here. Evaluation is done for environment assumed by vendors. Jadi ini bukan dibawa sama evaluatornya, disinstall sendiri atau didetect sendiri, enggak. Mereka harus setuju, negotiate dan proses. Ini ada beberapa kritik terkait dengan common criteria. Bukan berarti kalau kita bicara common criteria maka orang sudah bilang seperti ini. Pertama kita bicara costly evaluation ya. Dan banyak ngomongin dokumen dan bukan produk. Nih, the effort to time the prepare evaluation related documentation is cumbersome. Ya. Terus industry inputs including form of organization of common criteria generally impact as a process as a whole. Jadi kadang-kadang nggak cukup vendor saja, tapi harus ada vendor group di dalam common criteria. Oke, ini adalah penjelasan singkat terkait dengan common criteria. Tolong kalian tulis, pelajari lebih dalam, oke? Dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di Google Classroom yang kita punya. Baik, terima kasih. Besok kita lanjutkan terkait dengan governance, risk, and compliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.